Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Hampir di setiap jelang hari besar keagamaan seperti Lebaran dan Natal, harga bahan pangan ikut merangkak naik. Hal ini pun juga terjadi di bulan Desember 2021 pemirsa, di mana harga sejumlah bahan pangan secara nasional mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Komoditi apa saja mengalami kenaikan harga dan faktor apa saja biasanya menyebabkan kenaikan harga? Kita akan bedah satu persatu. Kita akan menuju slide pertama terlebih dahulu untuk melihat beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga. Ini data kami dapatkan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia periode 1 hingga 25 Desember 2021. Harga awal ini adalah harga di tanggal 1 Desember dan harga akhir adalah harga di tanggal 25 Desember 2021. Komoditas yang mengalami kenaikan paling tinggi pemirsa, paling signifikan adalah cabai rawit merah dari harga 50.900 per kilogram naik menjadi 94.800 per kilogram secara nasional, alias mengalami kenaikan sebanyak 86,25%. Hal ini mengkonfirmasi tadi kalau kita simak statement dari dua pembeli di salah satu pasar yang mengatakan bahwa cabai rawit merah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berikutnya cabai merah keriting juga mengalami kenaikan sebesar 23,61%. Cabai merah besar juga mengalami kenaikan sebanyak 22,89%. Bawang merah naik 12,30%. Telur ayam ras ini juga mengalami kenaikan pemirsa sebesar 12,16%. Dan yang terakhir, komoditi terakhir yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah daging ayam ras yang mengalami kenaikan sebesar 3,75%. Ini adalah secara nasional. Bagaimana kalau kita akan melihat 5 wilayah yang mengalami lonjakan harga bahan pangan yang cukup signifikan? Kita akan menuju ke slide berikutnya. Ini adalah 5 wilayah pemirsa yang mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan. Kita lihat di Sumatera Utara untuk komoditi gula dan juga minyak goreng curah mengalami kenaikan. Kemudian di Jawa Barat mengalami kenaikan cabai rawit dan juga telur. Untuk harga telur ayam ras ini naik 36,2% dari 21.200 menjadi 30.100 per kilogramnya. Kemudian untuk cabai rawit merah naik 78,4% pemirsa. Dari 53.300 kini menjadi 95.100 per kilogram. Kemudian wilayah lain yang juga mengalami kenaikan adalah DKI Jakarta untuk komoditi cabai rawit dan telur. Bahkan untuk di wilayah Jakarta, cabai rawit merah saat ini harganya sudah tembus Rp100.000 menjadi Rp110.000 per kilogramnya. Kemudian Jawa Timur ini juga mengalami kenaikan harga seperti telur ayam yang naik dari Rp20.400 menjadi Rp27.900. Dan yang terakhir adalah wilayah Sulawesi Selatan juga mengalami kenaikan untuk komoditi cabai. Itu adalah beberapa wilayah di Indonesia yang mengalami kenaikan dan tentunya ada beberapa wilayah lain di Indonesia yang juga mengalami kenaikan harga bahan pangan. Berikutnya, kita akan melihat slide berikutnya untuk mengetahui penyebab harga bahan pangan naik ini. Sebetulnya biasanya ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama adalah peningkatan permintaan. Banyaknya atau adanya kartel bahan pokok, kemudian rantai distribusi yang panjang, dan yang terakhir adalah faktor cuaca. Biasanya ketika menjelang hari besar keagamaan seperti halnya Lebaran, kemudian jelang hari Natal, ini masyarakat tentu akan memiliki peningkatan kebutuhan mereka terhadap bahan pangan. Sehingga permintaan pun juga akan tinggi dan ini dipandang sebagai suatu peluang untuk adanya kenaikan dari harga itu sendiri. Kita menuju ke slide keempat pemirsa. Untuk melihat informasi berikutnya, ini adalah quote yang kami dapatkan atau disampaikan oleh Bima Yudhistira yang seorang ekonom yang mengatakan bahwa efek dari naiknya harga bahan pokok akan menimbulkan pelemahan daya beli masyarakat. Ancaman bencana alam cuaca ekstrim La Nina perlu diantisipasi karena berisiko menaikkan harga pangan lebih tinggi pada awal 2022 mendatang. Ini mengkonfirmasi salah satu penyebab kenaikan harga bahan pangan yang kalau kita melihat di slide sebelumnya adalah faktor cuaca. Mengapa? Karena faktor cuaca jika turun hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, maka ini akan berpotensi membuat beberapa petani di beberapa daerah Indonesia
berbagai komoditas seperti halnya bawang merah, bawang putih, cabai dan sebagainya berpotensi untuk mengalami gagal panen karena tanamannya rusak. Dan inilah yang kemudian berisiko untuk menaikkan harganya di pasaran. Karena apa? Karena stoknya berkurang. Berikutnya, kita menuju ke slide kelima untuk melihat antisipasi atau langkah pemerintah yang selama ini seringkali dilakukan untuk berusaha menstabilkan harga bahan pangan. Yang pertama adalah dengan mengadakan pasar murah, dan yang kedua adalah menjaga ketersediaan bahan pangan. Ada dua langkah besar di sini. Untuk mengadakan pasar murah, ini adalah upaya yang dilakukan atau ditempuh oleh pemerintah setelah ada kejadian atau kenaikan harga bahan pangan, atau bisa disebut mengadakan pasar rumah adalah sebagai langkah intervensi untuk kembali menormalkan harga bahan pangan. Berikutnya adalah dengan menjaga ketersediaan bahan pangan. Biasanya pemerintah jelang Hari Besar Keagamaan akan melakukan inspeksi, akan melakukan pemeriksaan apakah stok mereka jelang Hari Besar Keagamaan ini sudah cukup atau belum. Itulah yang dilakukan. Ini adalah langkah antisipasi. Jadi ini adalah dua hal yang sering dilakukan, langkah antisipasi dan langkah intervensi. Berdasarkan tren yang terjadi selama ini pemirsa, kenaikan harga bahan pangan di setiap momen Hari Besar Keagamaan adalah sebuah keniscayaan. Pemerintah melalui berbagai instansi dan instrumen yang dimiliki harus bisa memastikan bahwa tidak ada oknum yang bermain di sini agar harga tidak semakin mencekik yang bisa merugikan masyarakat. Demikian paparan at large kali ini pemirsa.